Jadi Islam itu Rasulullah padahal ya tidak perlu mereka Rasulullah sudah dijaga Allah. Tidak perlu Hamzah, tidak perlu Sayyidina Abu Bakar, tidak perlu Sayyidina Umar. Kau seakan-akan Rasulullah takut ya, kan gitu tuh. Ini sunnatullah sudah. Jadi maksudnya mendidik kepada umatnya, kamu kalau nanti maaf kalau kamu menjadi seorang tokoh atau seorang kamu harus punya Sayyidina Umar, kamu harus punya Sayyidina Hamzah supaya kamu kuat. Tidak punya apa-apa kok muani nantang rono nantang ini kan gitu loh. Mestinya yang nantang pertama Rasulullah dulu, yang jelas kamu mati. Tapi Rasulullah tidak pernah begitu. Rasulullah berusaha. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Hamzah, dengan adanya mereka sholat di Ka'bah situ, mereka tenang, tidak ada yang ganggu. Mau diganggu gimana? Wong itu pentolan hebat. Jadi umat Islam pun juga kalau mau dakwah harus ikut strategi. Jangan dakwah karena PDW. Sendirian tidak punya naik sepeda bengak-bengok. Pakai horn, haram neraka, ya mati dewe apa. Ya, jadi kita harus pakai strategi. Rasulullah sendiri yang mestinya tanpa itu sudah bisa. Rasulullah angkat tangan, ya Rabb, matikan semua ini, mati. Tapi Rasulullah tidak pernah begitu. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, subhanallah, semua yang diusahakan Nabi Muhammad supaya orang itu selamat. Kenapa Rasulullah mengatakan, kamu berselawatlah kepadaku? Bukan Rasulullah kepingin disanjung, supaya kamu selamat. Karena apa? Allah sendiri, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ijazah langsung dari Allah. Tidak pakai ijazah guru, ini sholat orang sahkan ribet. Selawat itu ijazahi Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setiap salawat dapat pahala yang sekian banyak. Karena Allah sendiri yang menjanjikan itu pahala. Ya, 1 dibalas 10, 10 dibalas 100. Rasulullah ingin kamu perbanyaklah salawat supaya kamu selamat. Bukan maksudnya aku supaya tambah hebat, tidak, supaya kamu tuh selamat. Itu loh, Rasulullah setiap memerintahkan sesuatu itu membuat keselamatan bagi umatnya. Bukan Rasulullah terus Rasulullah kok kepingin disanjung ya. Kan itu orang-orang yang tidak kenal Rasul. Orang yang kenal Rasulullah dia tidak akan begitulah. Ini dari sahabat beliau Hamzah. Masya Allah. Hamzah itu sampai dikatakan, makanya Hamzah itu bisa terbunuh dari belakang. Ya, dengan panah itu tadi. Dengan busurnya ini, jos. Itu Wahsy. Waktu dilempar, karena beliau itu kalau perang tidak pernah lihat belakang. Itu Sayyidina Hamzah. Top luar biasa. Pokoknya ketok saya ngarep di pantai ini kabeh. Itu Sayyidina Hamzah gitu. Makanya kelemahan Sayyidina Hamzah diketahui oleh kaum kafir waktu itu, musyrikin. Oh, dicarikan satu orang ahli, apa namanya itu, tombak lempar. Sampai dipakai itu kan ceritanya di The Message itu. Hindun pakai ada bunderan di atasnya, jangan bisa melebu. Dari pintunya itu istilahnya. Itu ceritanya ya ada, mungkin belum tentu seperti itu, cuma dia buat manukan aja lah. Dari pandainya sampai lu, orang yang joget itu masuk. Berarti ini bisa membunuh Hamzah. Dari belakang, kalau Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali kalau perang itu lihat depan, belakang, kanan, kiri, belakang, jadi selamat daripada. Makanya tidak bisa dibunuh Sayyidina Ali kecuali di waktu sholat. Sayyidina Ali kalau sudah sholat hilang. Makanya Sayyidina Ali kalau terkena panah, kena apa, beliau mengatakan ambil panahku nanti waktu aku sholat. Ya subhanallah, luar biasa ya. Biusnya itu sholat. Lah kita baru kena nyamuk, garuk-garuknya 1 jam. Garuk-garuk terus nyamuk. Ini sholat garuk-garuk nyamuk terus. Sayyidina Ali panah di tubuhnya ambil di waktu sholat. Waduh, bahwa itu ambil uang saya di waktu sholat di kantong saya. Wah, kalau ada gitu kan hebat. Tak umum ke. Ambil uang saya di waktu sholat supaya soalnya di waktu sholat saya tidak melihat ada uang di kantong. Memang tidak dikasih saya. Jadi tidak ada duitnya. Wah, nanti lumayan. Ya. Jadi seperti tadi pagi minta maaf untuk masyarakat sekitar saya sini. Saya tidak tahu tadi pagi di toko saya, di depan rumah saya. Tahu-tahu ada orang 150 orang, anak kecil-kecil. Dan ibu-ibu tua.
rokok, ada yang tatunan. Di depannya diumumkan katanya, tidak tahu siapa yang membuat provokatornya ini. Katanya Habib Syekh bagi-bagi duit 20.000 jam 1. Jadi rutuk orang tak gitu agaknya. Jadi saya minta maaf, bukan saya tidak suka dengan sistem itu. Saya orang yang tidak ingin bagi seperti itu, tidak suka. Datang sendiri. Sak gitu akhirnya tidak tahu siapa yang jadi provokatornya. Nah ini serba salah di zaman ini. Saya jadi di belakang, di dalam, di rumah. Saya bilang sama istri saya, 3 hari yang lalu saya baru menerangkan. Zaman yang terbaik adalah zaman orang-orang kaya berada di pintu orang-orang miskin. Zaman yang terjelek adalah zaman di mana orang-orang miskin berada di pintu orang kaya. Sakmono akeh. Diusir lagi. Untuk saya minta uang zakat. Ini orang gila. Ini bukan kita tidak mau memberi. Bukan seperti itu caranya orang meminta. Jadi saya minta maaf. Sampai Pak RT bingung, itu apa dikira Habib saya dikumpul ke masa memberi itu, saya tidak pernah mau. Kalau mau memberi ya datang ke RT ke RW, bagaimana diajak tanya, Pak RT ayo ini kita bareng-bareng yuk keluar yuk, bagi-bagikan ke orang-orang ini. Itu aja, bukan terus ngumpul ke orang. Tadi pagi itu kumpul ke RPDW, besok kalau ada yang datang kumpul akan pasti saya usir. Saya tidak mau, kan ini misi masa apa namanya PSBB apa PSBB, PSBB kok malah kumpulan ke RPDW. Itu pengajian BPK ini ya aduh bukti satu sana ini jauh-jauh ini. Nah, kok ada yang dekat, ini tak dekat, ini ada. Nah, kok bisa lihat loh buktinya satu sampai ini jauh. Ini aduh kabeh. Lalu di pengajian kan jelas kelihatannya di situ golek rahmat. Jadi iki malah awan-awan nantang. Subhanallah, setan pinter nekake wong-wong ngono. Dan sudah itu pinter ya, tapi ya kita yakin bahwa mereka insya Allah, saya yakin jadi wong apik kabeh. Yakin jadi orang baik semua, saya yakin. Cuman saya tidak mau begitu lagi. Kalau ada lagi seperti itu ya minta tolong dikasih tahu dengan cara yang baik dan adab. Jadi kalau memang membutuhkan atau apa, Anda tinggal nomor aja. Nah rumahnya di mana, gue pengen dimarani kadir. Gue bisa marani kono. Tidak apa-apa, malah Pak Hadir bangun tidur melek motor si gosok-gosok ini delok wong 150. Bingung ya. Iki ono apa? Tadinya mau diusir gitu toh, wong tidak ada. Beritanya tuh Habib Syekh bagi-bagi, orang bagi-bagi aku. Tidak tahu ada aja orang yang bagi apa, bagi apa kita tidak bagi. Tidak dikasih, nesu. Ya sudah itu kasihlah. Waktu dikasih ada orang yang, sekarang kan zamannya pakai masker lah. Jadi orang mudeng ini wong wis ping piro. Tidak paham dia ini sudah berapa kali syukuran. Nanti dia bawa anaknya uangnya diminta, terus kasih masker juga ayo maju aneh. Dahlah ketahuan lagi. Lah kok kayak gitu toh hidup ini. Ini mental bangsa kita ini harus disingkirkan mental yang kayak gitu. Bangkit dengan mental yang baik gitu loh. Jangan seperti itu bangsaku. Kalian itu orang-orang hebat, jangan merendahkan diri. Jangan kalian itu, bukan saya itu sok rumong sonda. Kalau memang Anda betul-betul memerlukan dan ini, silahkan lapor sama Abdul Qadir. Tidak butuhkan. Anak kecil-kecil sekarang sudah tidak punya adab. Anak SD, SMP, wes pakai sepeda, bengak-bengok, geruduk-geruduk kayak gitu, dan rumongso bahwa ini uangnya dia. Gitu. Kalau tidak ngamuk, ini uang stres. Aku malah delok COVID ini malah wong-wong kene iki dites COVID sik kowe. Lah ya rahasia hati-hati. Saya tidak ingin seperti itu masyarakat. Ayo kalau memang ada kekurangan atau apa, ada jalurnya dengan baik. Insya Allah akan diselesaikan dengan baik ya. Nah, insya Allah itu, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan besok malam itu malam 28 ya. Rencananya besok malam mungkin saya hataman di sini. Saya tidak ngundangi orang luar loh. Tak delok ini tadi kok tambah akeh. Ya, saya tidak ngundang yang dari rumah aja tidak apa-apa, ikut hataman besok malam. Ya, ikut hataman besok malam di sini acaranya hataman. Ada pembagian umroh belum? Tidak ada. Jadi tak kasih tahu sisan ben ora teko ngono. Pikirin kok di hataman ada pembagian umroh. Umroh tetap saya akan memberi tapi tidak besok. Nanti dia wis buka. Sapa sing diumrohke? Ya ben sapa sing mesti takdirke. Lha mesti masuk enek bocoran-bocoran. Cuman ada satu bocoran.
Bocorannya satu begini, kebetulan ada orang Jakarta. Dia punya perusahaan namanya Gamis Rumah. Gamis Rumah. Ini mudah-mudahan orangnya melihat ini. Orang ya khusus takut nyetel. Gamis Rumah. Dia kirim produksinya itu ke Taiwan, ke ini. Baju muslim. Ke sana muslim. Macam-macam. Delala. Ya orang delala deh. Memang karena wongnya api. Allah membuka pintu rezekinya itu luar biasa. Dalam keadaan gini cik iso ngirim ke Taiwan ini. Dan dia itu merasa syukur bisa ngirim begitu. Dia ingin membuat undian untuk karyawan dan karyawatinya umroh satu orang. Waktu itu saya bilang ya sudah aja undian yang ngono, mboten Beb. Orang Jawa lah ya. Orang Jawa ki subhanallah, saya seneng delok wong Jawa-Jawa nek sukses. Ketok pintere. Orang Jawa-Jawa nek sukses, Masya Allah, saya lihat di Kalimantan, saya lihat di seneng aku delok ya Allah, ya sekontinya lah Mas. Saking Boyolali Beb, saking di Kelantan Beb. Nah, itu seneng ya saya. Ternyata dia sukses, bisa mengangkat orang sekian, istilahnya tenaga kerja. Hebat ini. Nah, dia bilang Beb gini Beb, saya sudah niat sing ngocok Habib. Kok tekan kene. Tapi kene kok kayak aku tak kocok nang kene. Bukan ya, walaupun itu tetap jamaahnya dia, itu adalah jamaah saya juga. Pekerja-pekerja beliau adalah pekerja-pekerja saya juga. Saya kirim aja ke Solo Beb, nanti Habib sing ngocok, nanti biar dilihat semua pegawai saya mengikuti acaranya Habib. Nah, mudah-mudahan besok sudah sampai kirimannya. Ya orang tekan besok ya, sing ngocoke kapan? Ya, jadi besok saya sampai. Nanti adakah orang yang mau diumrohkan? Wallahu a'lam. Ya, Bismillah kita kesidahan. Nasi sudah datang. Wah, ya, alhamdulillah. Akhir cedak subuh kata. Sutri sih sekolah Jogja iki. Gila-gila mau saya dalam mulai. Kan ngono ning ngarep tak pikir iki mentelang orang ngerti ini turu. Soalnya mripate iki melek karo merem padha. Orang nyale wis padha. Kanton di dulurmu. Oh hilang. Enek Mas Kanton yang ngene dulur. Ini Mas Sutri sini Masya Allah juga sama rombongannya pejuang di daerah sana. Berjuang di daerah sana ya dengan atas nama Nahdlatul Ulama ya, yang membagi-bagi sembako untuk masyarakat di sana yang tidak mampu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses semuanya, sukses kabeh. Silahkan dibagikan nasinya. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, ya Halal ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan. Bapak jadi bareng Abil. جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدنا
سؤال شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المختي بالرضا